Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan karunia serta inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga di hari-hari berikutnya kita tetap mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangkaian tema memahami perjalanan hidup dan mati, pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang digapai dan dirasakan saat sakratul maut. Sakratul maut adalah kondisi dan situasi yang dialami oleh setiap orang pada saat akan dipisahkan antara roh dan jasadnya. Secara sederhana, kata sakratul maut diartikan dengan mabuk kematian, karena pada saat itu semua orang dalam keadaan mabuk, semua orang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kata sakarat terambil dari kata sakara, yang secara bahasa berarti menutup. Seseorang yang mabuk disebut sakran karena akalnya tertutup, tidak menyadari ucapan dan tingkah lakunya. Seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut pastilah mengalami situasi di mana akalnya tertutup dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, dan tidak menyadari pula apa yang dilakukannya. Kondisi sakratul maut itu pasti akan dialami oleh siapapun. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Qaf, surah ke-50 ayat 19. Waja'at sakaratul mauti bil haqqi, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya, tetapi tidak akan pernah bisa lari. Tidak ada manusia yang mampu lari dari sakaratul maut. Tidak ada. Walaupun dia berada di benteng yang terbuat dari baja sekalipun, dia pasti akan bertemu dengan itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ayat ini menjelaskan bahwa pada saat roh akan dicabut, datanglah sakratul maut, yakni kesulitan yang menjadikan siapa yang akan tercabut nyawanya dalam situasi yang sangat sulit dan menyakitkan. Kedatangannya pasti, tidak ada yang diragukan, tidak ada orang yang meragukan itu. Tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, termasuk Rasulullah mengalaminya. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa kematian beliau, aku mendengar suaranya menjadi kasar lagi. Kudengar beliau berucap suatu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Rasulullah membacakan ayat itu, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Setiap orang akan mengalami kondisi yang berbeda dalam menjalani sakratul maut. Orang kafir dan zalim berbeda dengan hamba Allah yang taat kepada Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala saunazzilu misla ma anzalallah walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi yastakbirun wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang amat pedih, dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 50. Artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara orang-orang yang taat kepada Allah akan mengalami hal yang berbeda ketika sakratul maut dengan orang-orang yang taat lainnya, seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 31 sampai ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Jannatu adni yadhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin
yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya, sorga Adn yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan suci dari kekafiran dan kemaksiatan, atau mati dalam keadaan tenang, dan mendapat berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Ketika dia dimatikan oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salam sejahtera bagimu, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini bisa kita lihat orang-orang yang berbuat saleh, orang-orang yang beramal saleh, ketika saat sakratul mautnya pun sudah merasakan hasil dari amal salehnya itu. Sementara orang-orang yang bermaksiat ketika sakratul maut sudah merasakan bagaimana akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Karena itulah para pendengar, para penonton, marilah kita berlomba-lomba melakukan kebajikan, berlomba-lomba meninggalkan keburukan, agar nanti kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah atas amal soleh yang kita lakukan itu. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.